Halo guys, selamat datang di channel Video Putri. Jadi video kali ini kita akan bahas konten-konten horor. So jangan lupa tetap klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas kisah nyata dialami oleh salah satu mantan pekerja ABK kapal yang bekerja di daerah pesisir pantai selatan. Jadi awal mula cerita ini berawal dari Mas Ridwan yang merupakan lulusan pada sekolah SMK di tahun 2018 dan dirinya pun berinisiatif melamar pekerjaan ke sana dan kemari. Nah, pada proses ini, alhasil ia tetap nihil, tidak diterima. Hingga pada suatu ketika, omnya Mas Ridwan datang ke rumahnya dan menawarkan pekerjaan sebagai ajudan atau ABK kapal nelayan di daerah pesisir selatan. Sekedar info, jadi omnya Mas Ridwan ini merupakan salah satu pemilik dan juga kapten pada kapal tersebut. Singkat cerita, jadi Mas Ridwan ini setuju untuk ikut pergi ya. Jadi sebelum mereka berlayar itu biasanya mereka mengadakan doa dan juga briefing terlebih dahulu. Soalnya pergi berlayar itu biasanya waktunya itu sekitar 1 mingguan di atas permukaan air laut. Dan pada briefing tersebut, Mas Ridwan udah diwanti-wanti jika ia hanya harus mendengarkan perkataan omnya atau sang kapten dan juga salah satu senior ABK bernama Kang Asep. Nah, untuk selebihnya diharapkan berkonfirmasi dahulu kepada salah satu tadi. Singkat cerita, kapal pun berlayar. Nah, pada saat sore hari, Mas Ridwan pun dibuat bertanya-tanya. Karena kan sebelum mereka menurunkan jaring ya, itu mereka makan terlebih dahulu. Dan jumlah total semua penumpang pada kapal tersebut ada 9 orang. Sedangkan piring yang dikeluarkan itu ada 10 piring. Nah, kan sisa 1 tak? Jadi sisa 1 tadi tetap dikasih nasi dan lauk pauknya, serta ditaruh di dek bagian depan kapal. Karena Mas Ridwan orang baru, jadi ia bertanya kepada salah satu ABK kapal, kenapa itu ditaruh di depan, kan terbuang sia-sia. Jadi kata salah satu ABK kapal, itu merupakan salah satu prosesi atau tradisi selamatan sebelum mereka menurunkan jaring dan menaikkan jaring. Setelah mereka selesai makan, jadi kan posisi mereka menurunkan jaring itu posisi gelap ya, atau surup bahasa Jawanya. Nah, karena kekurangan cahaya, salah satu ABK kapal menyuruh Mas Ridwan untuk mengambil lampu petromak yang ada di depan untuk penerangan. Jadi ya karena situasinya seperti saat itu, jadi nggak ada lah pikiran-pikiran yang menurutnya Mas Ridwan itu janggal. Hingga pada saat ia mengambil lampu di dek depan bagian kapal itu, tiba-tiba dari bawah permukaan air itu ada keluar sosok menggeret bajunya Mas Ridwan hingga hampir terjebur. Nah,
Untungnya pada saat itu sang kapten sedang berkeliling melihat-lihat kondisi. Dengan sigap sang kapten pun menangkap Mas Ridwan dan bertanya, bukannya tadi udah Om bilangin untuk nurunin jaring, ngapain kamu kelayakan di sini? Singkat cerita pun Mas Ridwan menceritakan kejadian tersebut, bukan? Nah, karena sang kapten merasa geram, jadi yang mengumpulkan semua ABK kapal dan menyuruh si Ridwan untuk memilih atau menunjuk siapa yang menyuruh dia tadi. Nah, di sini anehnya orang yang menyuruh Mas Ridwan tadi tidak ada, gengs. Orang itu berciri-ciri badan gempal, tinggi, bermuka sedikit codet, tetapi tidak ada. Akhirnya sang kapten pun mewanti-wanti Mas Ridwan lagi untuk mendengarkan nasihatnya tadi sebelum saat mereka naik ke atas kapal. Nah, hingga hari-hari yang mereka lewati pun tetap sama, yaitu dengan makanan taruh di depan dek kapal, seperti itu. Tapi untuk kejadian hal-hal aneh seperti hari pertama tidak ada. Hingga pada hari terakhir, kan tangkapannya itu udah penuh ya. Jadi Mas Ridwan itu cuma sekedar mancing-mancing aja lah di bagian samping lambung kapal. Sambil mancing ia melihat ke bagian depan kapal. Tiba-tiba sesosok makhluk keluar dari permukaan air dan langsung naik ke dek depan kapal dan makan nasi yang ada di situ. Mas Ridwan yang menyaksikan pun hanya terperangah. Dia mau teriak nggak bisa, lari nggak bisa. Dia terus memandanginya terus. Hingga saat sosok itu loncat ke salah satu karang, akhirnya Mas Ridwan pun bisa berteriak dan serta melaporkan kejadian tersebut kepada omnya dan semua kru kapal. Dan akhirnya Mas Ridwan pun ditenangkan oleh semua kru kapal lain. Singkat cerita, jadi mereka itu udah sampai di pesisir pantai, di daratan ya. Akhirnya omnya mengantarkan si Mas Ridwan itu pulang ke rumah. Jadi saat udah sampai di rumah, Mas Ridwan pun menceritakan kejadian tersebut kepada omnya dan juga bapaknya, bahwa jika si ABK yang menyuruhnya mengambil lampu itu, sosoknya itu hampir sama persis dengan makhluk yang ia temui kemarin, karena badannya yang gempal dan ada muka codetnya. Setelah itu barulah si omnya mulai bercerita bahwasanya jika di kapal tersebut memang saat sekitar 6 bulan ke belakang lah intinya, itu ada salah satu kru kapal yang meninggal secara misterius. Ia tiba-tiba loncat dari dek depan kapal dan tenggelam. Hingga saat ini mayatnya pun belum ditemukan. Dan setelah kejadian tersebut, sekitar 40 harian dari meninggalnya si kru kapal tadi, itu kapal itu mulai angker. Walau begitu, kata omnya, sosok itu nggak mencelakakan kok, cuma memang sedikit mengganggu kru kapal-kapal yang baru. Mungkin karena ia meninggalnya agak tenang ya, atau mungkin ada hal yang masih ia perlu sampaikan. Jadi biasanya para ABK kapal baru ini rata-rata cuma bertahan bekerja 1 kali berlayar atau mungkin cuma 2 kali berlayar karena tidak kuat dengan gangguan
Dengan penjelasan tersebut, singkat cerita, Mas Ridwan pun menjadi terheran-heran dan juga percaya nggak percaya, tapi ia yang melalui hal tersebut. Nah, hingga akhirnya Mas Ridwan itu cuma mau 1 kali berlayar itu dan tidak ingin lagi ikut berlayar. Hingga akhirnya ia diterima bekerja di salah satu minimarket yang ada di kotanya. Nah, itu tadi kisah nyata dari cerita Mas Ridwan. So, jika menurut kalian ini menarik, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga notifikasinya ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.